Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Di sini saya Nirwani Pane dan rekan saya Maria Angelika Kritasari ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu realitas keberagaman di masyarakat. Kami dari kelompok 5. Untuk Angel bisa dibaca. Keragaman atau kemajemukan merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan di masyarakat. Keragaman merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam. Sebagai fakta, keragaman sering disikapi secara berbeda. Di satu sisi, diterima sebagai fakta yang dapat memperkaya kehidupan bersama, tetapi di sisi lain dianggap sebagai faktor penyulit. Kemajemukan bisa mendatangkan manfaat yang besar, namun juga bisa menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat sendiri jika tidak dikelola dengan baik. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Keberagaman merupakan sebuah realitas masyarakat Indonesia yang tidak dapat disangkal keberadaannya oleh siapapun. Setiap agama pasti mengajarkan dan menanamkan sikap perdamaian dan kerukunan. Setiap agama pasti mengajarkan dan menanamkan sikap perdamaian dan kerukunan dalam pluralisme keagamaan tidak terlepas dari adanya solidaritas antar agama. Penyebab keberagaman bangsa Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Budaya mempunyai sifat yang universal. Hal tersebut berarti ada berbagai sifat umum yang melekat dan menyatu pada setiap budaya yang ada dan dihasilkan. Beberapa sifat universal budaya tersebut diantaranya yang pertama ada kebudayaan merupakan milik bangsa, kebudayaan adalah hasil belajar, kemudian kebudayaan berdasarkan pada lambi, kemudian kebudayaan dapat terintegrasi, kemudian yang kelima kebudayaan bisa disesuaikan, yang keenam kebudayaan selalu berubah, dan yang terakhir kebudayaan bersifat nisbi dan relatif. Yang B, cara melestarikan budaya dan istiadat, adat istiadat. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat, khususnya kita sebagai generasi muda, dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal diantaranya yang A, mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga ikut mempraktikannya dalam kehidupan. Yang B, ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. Yang C, mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan. Yang D, mencintai kebudayaan sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. Yang E, mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa. Yang F, menghilangkan perasaan gengsi atau malu dengan kebudayaan yang kita miliki. Yang G, menghindari sikap primordialisme dan etnosentrisme.
Yang H. Ajarkan budaya kepada orang lain. Yang C. Interaksi dengan masyarakat yang beragam sosial budaya. Secara ringkas, penyebab keberagaman bangsa Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, penerima masyarakat terhadap perubahan. Interaksi dengan masyarakat yang beragam sosial budaya. Di tengah keberagaman masyarakat, norma-norma sosial yang tumbuh sebagai patokan dalam tingkah laku manusia dalam kelompok. Norma-norma yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, norma agama atau religi, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya. Lalu, norma kesusilaan atau moral, yaitu yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajarkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Lalu ada norma kesopanan atau adat, yaitu yang bersumber dari masyarakat atau dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang terakhir, norma hukum, yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi yang memperlakukan dapat dipaksa. Ya, baik. Hidup rukun di masyarakat yang beragam. Hidup rukun ialah suatu konsepsi hidup yang tentram, aman, dan damai, di mana setiap lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, pertemanan, dan berbangsa saling sayang menyayangi antar sesama dan saling tegang rasa atau menghargai orang lain. Walau setiap di lingkungan mereka ada perbedaan dalam hal pendapat, prinsip, ide, agama, suku, ras, dan budaya, sehingga yang didapat dari hidup rukun ialah memberikan manfaat kepada masyarakat untuk saling tolong-menolong dan bahu-membahu antar sesama. Contoh kebersatuan dan keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin dalam Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diterapkan di masyarakat, misalnya 1. Gotong royong, 2. Mengunjungi teman yang sedang sakit, 3. Menolong teman yang sedang mengalami musibah. F. Menumbuhkan sikap toleransi dalam masyarakat. Dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sebenarnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling tinggi kualitas takwanya." Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras seperti Indonesia. Toleransi dibutuhkan pada sesama masyarakat Indonesia agar bisa saling membantu satu sama lainnya tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleransi merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Sikap ini tanpa paksaan dan tidak ingin memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Perbedaan adalah keniscayaan dalam masyarakat. Sebagaimana mestinya seseorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan karena dia atau mereka berbeda, terutama untuk membuat keberagaman di Indonesia tetap berjalan. Di negara yang lainnya tentu tidak memiliki keberagaman yang begitu banyak memang. Tugas masyarakat Indonesia saat ini cukup berat karena harus menjaga keberagaman ini agar tetap lestari. Toleransi merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Sikap ini tanpa paksaan dan tidak ingin memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda.
Toleransi sejatinya didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Contoh, berinteraksi dengan teman atau orang lain dalam bidang agama misalnya. Menghargai teman yang sedang berpuasa dengan tidak makan dan minum di depan teman. Jadi keberagaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Sudah seharusnya sesama masyarakat saling menjalin keberagaman Indonesia. Jangan sampai keberagaman yang sudah dibangun sejak dahulu menjadi rusak. Mulailah dengan beberapa hal di atas untuk tetap menjaga keberagaman di Indonesia. Kesimpulannya, keberagaman masyarakat dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pengetahuan agama dan pengalaman agama. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengetahuan agama yang dimiliki masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, pengetahuan dasar atau umum yang berkaitan dengan ibadah, ritual sehari-hari masyarakat cukup baik. Kedua, pengetahuan keagamaan yang lebih spesifik seperti arti bacaan-bacaan dalam sholat, arti ayat-ayat pendek, bacaan tahlil atau doa-doa kurang dikuasai oleh sebagai besar responden. Kemudian pada aspek pengalaman agama yang mereka lakukan sebagai manifestasi dari pengetahuan yang dimiliki dapat digambarkan bahwa sebagian besar masyarakat dalam kehidupan sosial dan individualnya telah melakukan praktik ajaran agama dengan baik dan sesuai ajaran agama yang mereka ketahui. Sekian presentasi dari saya, Nirwani Pane, dan rekan saya. Angelika Krisasari. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.